untuk mengganggu kehidupan itu sendiri, maka badan kita akan tetap berusaha supaya sedapat mungkin tetap mencapai keadaan homeostasis. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa dalam kehidupan kita selalu ada potensi untuk terjadinya gangguan homeostasis gitu ya, di mana gangguan-gangguan homeostasis ini nantinya akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan, perkembangan gitu ya, bahkan proses daripada ketahanan sel gitu ya. Nah, kenapa sel tidak mampu bertahan? Ya, pertama mungkin yang paling diganggu pertama sekali adalah sel tersebut tidak mampu mempertahankan integritasnya gitu ya, ataupun di sisi yang lain sel tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi kalau kita mengambil iktibar sel, maka sebetulnya sel ini sudah mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Kenapa? Karena sel itu memerlukan integritas gitu ya. Artinya apa? Dia memerlukan ketahanan gitu. Ketahanan membrannya, ketahanan organel-organelnya gitu ya. Nah, sama juga seperti kita. Kita kalau hidup perlu integritas, perlu ketahanan gitu ya. Nah, jangan cepat baper. Jadi baper itu merupakan salah satu bentuk disintegritas. Nah, gitu ya. Jadi harus tahan ya, tahan. Kalau kita kan nggak, kalau sel kan bisa ini apa rusak selnya. Nah, kalau kita mungkin yang rusak bukan badan kita dulu kan, tapi yang dirusak adalah pikiran kita gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu integritas. Nah, kemudian juga komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sel tersebut bisa menjalankan fungsinya apabila dia bisa melakukan komunikasi, atau kalau bahasa biologi molekuler bisa melakukan signaling antar sel gitu ya, baik antar sel maupun lingkungan mikronya, sehingga akan terjadi suatu penerusan pesan yang akan berhubungan dengan berbagai proses biologis tertentu. Nah, biasanya yang menjadi gangguan untuk homeostasis itu disebut dengan stresor. Nah, jadi kita sudah belajar pada pertemuan terdahulu bahwa stresor ini apabila dia tidak bisa dihadapi oleh sel, maka selnya akan jadi stres ya, sehingga akan jadi sel stres gitu. Nah, stresornya apa saja? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, ada radiasi ya, kemudian ada keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan bagi tubuh, seperti keadaan hipoksia atau kekurangan O2, bahkan hiperoksia ya, kelebihan oksigen gitu ya. Kemudian juga sekarang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa penggunaan obat itu sudah sangat luas sekali gitu ya. Bahkan ada celutukan yang mengatakan bahwa jangan jadikan obat sebagai makananmu, tapi jadikanlah makanan sebagai obatmu gitu. Artinya apa? Artinya saat ini sudah terlampau banyak obat suplemen-suplemen yang kita konsumsi, di mana ternyata obat-obat itu juga menimbulkan stresor bagi tubuh kita gitu ya. Dan satu lagi, stresor bagi tubuh kita adalah proses waktu atau disebut dengan penuaan, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, salah satu respon tubuh kita terhadap stresor yang menghampiri tubuh kita adalah tubuh kita itu membentuk suatu senyawa kimia yang disebut dengan reaktif oksigen spesies atau sering disebut dengan ROS ya. Jadi ini bukannya kakaknya Upin Ipin ya, tapi merupakan reaktif oksigen spesies atau ROS ya. Nah, apa itu ROS atau reaktif oksigen spesies? Nah, reaktif oksigen spesies itu adalah suatu molekul yang mengandung oksigen berukuran kecil gitu ya. Nah, di mana ROS ini merupakan suatu senyawa kimia yang secara alami dihasilkan oleh tubuh pada kondisi aerobik. Nah, kenapa harus metabolisme aerobik ya? Karena dia merupakan senyawa reaktif yang mengandung oksigen. Jadi mustahil metabolisme anaerob akan menimbulkan ROS gitu ya.
Nah, dan biasanya metabolisme aerobik itu kan seperti yang kita ketahui merupakan suatu reaksi yang goalnya ataupun tujuan akhirnya itu adalah menghasilkan ATP. Jadi biasanya penghasilan ATP juga akan menghasilkan ROS gitu. Nah, biasanya antara keberadaan ROS ini dia harus dalam keadaan seimbang gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ROS ini memiliki peranan atau fungsi untuk memancing ataupun menstimulasi pertumbuhan sel ya, kemudian juga berfungsi dalam proses signaling sel, bahkan berfungsi untuk survival atau ketahanan sel. Nah, itu pada saat ROS-nya masih dalam keadaan seimbang. Namun, apabila dia dalam kondisi yang sangat tinggi ataupun konsentrasi yang tinggi, malah dia sifatnya merusak, gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan suatu stres oksidatif, bahkan dia bisa menyebabkan kematian sel, baik itu berupa apoptosis maupun nekrosis, gitu. Nah, kenapa dia bisa merusak? Karena memang sifat daripada ROS ini sangat reaktif. Namanya juga reaktif oksigen spesies. Berarti sifatnya reaktif dan pada akhirnya dia bisa merusak. Jadi ingat, ROS ini memang kita butuhkan, tapi pada saat terlampau banyak dia bersifat merusak. Nah, sebetulnya sumber dari ROS ini dari mana saja? Nah, sumber ROS ini sebetulnya bisa dibentuk oleh tubuh sendiri, namun bisa juga dibentuk dari luar tubuh. Nah, yang dibentuk dari dalam tubuh itu yang seperti saya katakan tadi, misalkan pada proses metabolisme aerob gitu ya, kemudian pada saat aktivasi sel imun gitu, kemudian pada saat jadinya peradangan. Nah, bahkan pada saat kita sedang mengalami stres mental sekalipun, nah itu tubuh kita akan membentuk ROS. Nah, jadi hati-hati gitu ya, jangan terlampau sering berpikiran gitu ya. Don't think too much ya, think seperlunya saja. Kemudian apabila pada saat kita melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, nah itu juga bisa menimbulkan ROS. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, maka tubuh kita juga akan berusaha untuk mengenerate terjadinya pembentukan ATP gitu ya. Nah, kemudian pada saat tubuh kita iskemia, nah coba bayangkan pada saat tubuh kita iskemia sekalipun ya, iskemia itu kan artinya kekurangan oksigen. Nah, mekanisme kompensasi daripada tubuh malah menyebabkan terbentuknya ROS gitu. Nanti akan dibahas kenapa pada saat iskemi malah reaksi kompensasinya adalah pembentukan ROS. Nah, kemudian infeksi bisa juga akibat kanker dan penuaan. Nah, lagi-lagi memang penuaan ini menjadi kambing hitam ya, meskipun orang yang tua tidak selalu hitam gitu ya. Nah, selain itu bisa juga ROS ini berasal dari luar tubuh kita atau disebut dengan eksogen. Nah, itu yang seperti yang sudah kita katakan bahwa memang kita hidup sekarang ya sudah banyak polusi ya, kemudian ada zat-zat kontaminan seperti rokok, alkohol, logam-logam berat gitu ya. Nah, logam-logam berat ini biasanya kita nggak sadar ya. Biasanya paling banyak itu kita konsumsi logam berat dari mana kalau boleh tahu? Ada yang tahu nggak kenapa kita bisa keracunan logam berat? Ataupun kalau tidak keracunan logam berat, biasanya kita mengalami desensitisasi daripada logam berat. Artinya apa? Kita terpapar dalam jumlah yang sedikit, tetapi terjadi dalam long life kita. Tahu nggak dari mana biasanya kita terjadi keracunan logam berat? Haikal? Ada yang tahu? Miss Rina? Miss Rina maskernya virtual kayaknya ya. Yuk. Nah, itu biasanya tidak kita sadari dari air minum kita gitu ya. Nah, jadi biasanya logam berat itu terdapat dari pipa-pipa air gitu ya. Meskipun sekarang banyak pipa-pipa yang bebas timbal, bebas pelumbung gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu gitu dari instalasi air itu yang mana gitu ya.
yang mana yang ternyata masih mengandung pipa yang mengandung timbal, ataupun dari cat rumah kita yang mengandung timbal gitu ya. Belum lagi dari polusi knalpot yang memang masih menggunakan bensin-bensin yang oktan rendah. Nah, oktan rendah itu biasanya dia memiliki kadar timbal yang tinggi gitu ya. Oke, nah tadi kita sudah tahu bagaimana sumber daripada ROS itu. Nah, sebetulnya ROS yang terbentuk dalam tubuh kita itu bisa berlangsung secara dua macam prosesnya. Yang pertama adalah berdasarkan reaksi enzimatik ya. Nah, biasanya kalau reaksi enzimatik ini adalah reaksi-reaksi yang diperantarai oleh enzim gitu ya. Jadi ya kalian udah tahu seluruh reaksi metabolisme itu pasti menggunakan enzim, baik itu reaksi rantai pernafasan gitu ya, fagositosis, sintesis prostaglandin, dan sistem sitokrom P450. Nah, mungkin kemarin kan kalian sudah belajar tentang metabolisme xenobiotik kan? Nah, sudah belum sama Ibu Dr. Sofia? Di metabolisme xenobiotik itu kan kalian sudah tahu mengenai urgensi daripada enzim sitokrom P450 dalam dalam mengeliminasi ataupun menyebabkan terjadinya metabolit tertentu. Nah, selain dari reaksi-reaksi yang memakai perantara enzim, pembentukan ROS di dalam sel. Nah, jadi ingat kalau pembentukan ROS di dalam sel itu artinya ROS-nya itu secara endogen. Bisa juga berlangsung secara reaksi non-enzimatik. Nah, reaksi non-enzimatik itu seperti reaksi antara oksigen dengan senyawa organik yang diinisiasi oleh radiasi. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kita memang saat ini memang harus berjemur, tetapi memang salah satu produk sampingan daripada berjemur adalah radiasi. Nah, radiasi yang kita alami tersebut biasanya akan menghasilkan ROS. Nah, radiasi yang sering tidak kita sadari lagi apa? Ya, penggunaan gadget kan. Nah, sekarang kayaknya kan mata kita selalu tertuju kepada gadget kan. 5 menit gak pegang gadget kan kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi selalu dalam genggaman, selalu dalam penglihatan. Nah, itu juga menimbulkan radiasi, di mana radiasi tersebut produk sampingannya adalah menimbulkan ROS tanpa memerlukan perantara enzimatik. Oke. Nah, salah satu bentuk daripada reaktif oksigen spesies ini ada disebut dengan radikal bebas. Nah, jadi radikal bebas ini adalah salah satu bentuk dari ROS. Nah, jadi kalau kita jadi ingat ROS adalah radikal bebas, tetapi radikal bebas tidak semuanya adalah ROS. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ROS itu adalah radikal bebas, tetapi tidak semua radikal bebas adalah ROS.